Oke, selamat siang adik-adik semuanya. Siang. Perkenalkan, nama kakak Nima Dea Sastra Diani. Bisa kalian panggil Kak Diani. Jadi di sini kakak ingin memberikan layanan bimbingan konseling kepada adik-adik terkait stres akademik. Jadi di sini kakak harap adik-adik dapat mengikuti dengan baik dan juga fokus ya. Oke, sebelum itu kita mulai dengan doa kakak pimpin. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Dari di sini untuk ketua kelasnya nanti minta absennya siapa yang hadir sama nggak hadir. Terus langsung aja di sini kakak mau menyampaikan terkait tujuan konselingnya. Jadi di sini yang pertama kakak memberikan kalian itu layanan bimbingan klasikal. Jadi layanan bimbingan klasikal itu merupakan pemberian pencegahan atau materi terkait topik yang akan kita bahas yaitu stres akademik. Nah, sebelumnya kalian udah pernah dengar atau ada yang tahu apa itu stres akademik? Enggak. Belum ya? Oke, jadi langsung aja sini kakak mau kasih tahu kalian terkait apa itu stres akademik. Nah, stres akademik itu merupakan sebuah tekanan atau beban atau juga tuntutan dari tugas, ujian maupun beban belajar yang diberikan dari akademik itu kepada kalian. Jadi tuntutan ini mengakibatkan adanya ketidakseimbangan dari diri kalian kepada menyelesaikan tugas ini. Jadi kalian itu kemampuan yang kalian miliki itu nggak seimbang dengan tugas atau beban belajar yang diberikan gitu. Jadi itu dapat menimbulkan stres akademik. Sederhananya itu bisa kayak misalnya kalian lagi situasi belajar, gurunya tuh ngasih tugas ke kalian. Nah, kalian tuh sering kayak yang itu tugasnya banyak banget. Itu wujud dari stres. Jadi itu adalah relief dari pikiran kalian yang membuat kalian merasa adanya tekanan gitu. Terus stres akademik ini punya 3 indikator. Nah, indikator pertama itu adalah tekanan tugas akademik. Tekanan tugas akademik ini dapat berupa tugas kayak PR kayak gitu atau ujian, bisa juga beban belajar. Misalnya ini tuh bisa mengakibatkan stres kayak gini. Misalnya kalian tuh lagi belajar, terus tiba-tiba gurunya minta buat review pelajaran hari ini. Terus kalian kayak, duh gurunya ngomong apa ya tadi? Aku nggak inget gitu atau enggak? Atau pas kalian minta ke teman tadi gurunya ngomong apa ya? Aku minta dong buat ini. Itu adalah wujud dari stres karena kalian tidak mampu untuk memenuhi tuntutan yang diberikan oleh gurunya. Jadi sesimpel itu bisa kita sebut stres. Terus indikator yang kedua adalah tuntutan belajar. Nah, tuntutan belajar ini biasanya muncul ketika kalian mau dekat-dekat ujian. Dekat-dekat ujian kalian harus belajar dong. Nah, tuntutan belajar ini bikin kalian merasa beban karena kalian tuh takut. Misalnya pas kalian belajar pelajaran A, terus kalian tuh punya ketakutan kayak gimana kalau pas ujian tuh yang keluar tuh bukan A tapi B. Itu adalah bentuk stres dari tuntutan belajar. Jadi bisa jadi kalian itu menimbulkan kecemasan atau ketakutan berlebih itu berdasarkan tuntutan belajar yang ada. Terus yang ketiga ada ketidakseimbangan tuntutan akademik. Kalian di sini pasti ada kegiatan eksternal kan selain kegiatan sekolah itu, misal ada les, pelatihan atau pasti kegiatan rumah itu termasuk kegiatan eksternal juga. Nah, biasanya ketidakseimbangan antara kegiatan eksternal sama kegiatan akademik itu juga bisa menimbulkan stres gitu. Misalnya kalian di sekolah dikasih PR sama gurunya. Setelah balik sekolah tuh kalian masih ada les gitu, jadinya kalian merasa nggak seimbang nih waktunya. Gimana caranya ngerjain tugas, harus les gitu, terus masih ada datang ke sekolah gitu. Jadi kalian merasa itu tuh nggak seimbang kayak gitu. Jadi itu dia 3 indikator penting dari stres akademik untuk kalian tahu, untuk kalian mengindikasikan apakah kalian memiliki stres akademik atau tidak. Oke, segitu dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup? Cukup. Oke, kita lanjut jadi tingkat stres. Nah, tingkat stres akademik itu ada 3, dari stres tingkat rendah, sedang, dan tinggi. Nah, untuk stres akademik tingkat rendah atau ringan itu biasanya tuh cuman bentuk stres yang kalian sampaikan, tapi masih bisa kalian atasi. Misalnya, tugas dari guru ini diberikan ke kalian, kerjakan dari halaman 1 sampai 10. Kalian pasti pernah mengeluhkan, kok banyak banget gitu kan. Itu adalah bentuk dari stres, relief stres. Nah, tapi masih bisa diatasi. Jadi kalian meskipun mengeluh, kalian masih kerjakan tugasnya. Itu bentuk dari stres akademik ringan gitu. Kalau masuk di stres akademik sedang itu dia udah mulai kesulitan untuk mengatur waktu dan juga konsentrasi. Nah, dengan contoh yang sama, misalnya kan dikasih tugas nih sama guru yang kerjakan dari halaman 1 sampai 10 gitu. Kalian tuh mengeluh kalian nggak bisa ngerjainnya gitu. Terus mulai kesulitan kayak yang harus kerjain dari mana, apa yang harus dikerjain gitu. Kita buatnya tuh kayak gimana gitu. Itu sudah mulai kesulitan. Mungkin kalian bisa menyelesaikan tugasnya tapi tidak benar-benar maksimal. Kadang mungkin selesai hanya setengahnya
atau selesai secara keseluruhan, tapi kalian buatnya itu nggak sepenuh hati gitu, kayak udahlah secukupnya aja ya. Yang terakhir ada stres akademik tinggi. Nah, stres akademik tinggi inilah yang membutuhkan treatment gitu. Jadi kalau udah level tinggi, biasanya stres akademiknya itu udah menimbulkan adanya kecemasan, ketakutan, dan juga biasanya ada rasa minder, karena stres akademik yang tinggi ini tuh memberikan tekanan kepada kita, tekanan kepada orang yang menderita stres akademik, bahwa dia itu jadi tidak mampu dan tidak setara sama lingkungannya. Kadang-kadang dia tuh ngerasa tertinggal dari temennya, atau enggak pas dikasih tugas nih, dia tuh dikasih tugas sama guru, dia tuh udah nggak ada keinginan untuk mengerjakan. Jadi bukan menunda tugas lagi, tapi dia udah nggak ingin mengerjakan gitu. Jadi biasanya pemikirannya dia tuh cukup singkat, jadi ya udahlah nggak usah dikerjain, besok kalau dihukum tinggal terima hukumannya aja kayak gitu. Itu adalah bentuk relief dari stres akademik yang tinggi gitu. Bagaimana, dapat dipahami sampai sini tingkat stresnya? Oke. Terus ada banyak sekali penyebab stres ya yang perlu kalian waspadai. Biasanya penyebab stres itu bisa diakibatkan dari eksternal maupun internal. Nah, untuk eksternalnya biasa berasal dari tugas akademik, ujian gitu. Biasa kayak tugasnya itu banyak kan, dalam satu minggu pasti ada banyak mata pelajaran kan. Nah, kemungkinan banyak mata pelajaran itu kalau mereka semua ngasih tugas, itu kan pasti keteteran ya, apalagi deadline-nya itu mepet gitu. Itu bisa menimbulkan stres akademik. Kalau dari internal biasanya dari pikiran kita sendiri, dari diri kita sendiri, jadi stres akademiknya itu timbul karena kita ngerasa kayak yang kita nggak bisa gitu, kita nggak mampu gitu, kepercayaan diri kita rendah tentang memahami pelajaran yang diberikan di sekolah, atau enggak kepercayaan diri kita itu rendah terkait cara belajar di sekolah itu rasanya kurang menarik, kurang menyenangkan gitu, jadi udah nggak mau lagi belajar gitu. Itu dia faktor atau penyebab internal maupun eksternalnya. Dapat dipahami? Oke, selanjutnya ada cara menanggulangi atau cara mengatasinya. Cara menanggulangi itu ada cara dua, secara mandiri dan juga dengan konseling. Nah, yang pertama itu cara menanggulanginya itu secara mandiri. Bisa dimulai dengan membiasakan diri membuat jadwal belajar yang realistis. Jadi, misalnya kalau kalian udah terbiasa nggak malas gitu loh belajar, kayak belajar tuh nanti deh kalau ada UAS, UTS, kebut semalam gitu misalnya. Kalian bisa mulai belajar itu dengan membuat jadwal belajar, tapi menyusunnya itu harus realistis. Biasanya orang tuh kalau udah lagi niat, lagi berapi-api tuh pasti menyusun jadwal belajar kayak yang kita bakal belajar deh nanti 2 jam atau enggak sampai es batu mencair atau sampai apa gitu targetnya mereka. Nah, itu termasuk jadwal belajar yang gak realistis. Jadwal belajar yang realistis itu dimaksudkan misalnya 3 hari pertama coba belajar 15 menit gitu. Terus di 3 hari kedua, setelah 3 hari pertama coba tingkatkan lagi misalnya 15 sampai 25 menit. Kalau bisa melalui itu baru boleh ditingkatkan lagi. Di minggu depannya mungkin bisa belajar 30 menit. Lagi minggu depannya lagi tambah 40 menit kayak gitu. Jadi itu bertahap, harus realistis sesuai kemampuan kita. Kalau kita nggak mampu belajar mencapai targetnya itu juga malah menambah stres akademik gitu. Itu dia yang secara mandiri. Kalau secara konseling itu bisa dilakukan dengan konseling kognitif behavior. Nah, jadi di sini konseling kognitif behavior itu adalah konseling yang diberikan untuk merubah kognitif dan juga behavior. Behavior itu perilaku. Jadi nanti kognitifnya itu akan dirubah terkait apa sih alasan dia malas atau apa sih alasan dia stres akademik. Jadi itu alasannya itu akan kita analisis, lalu nanti kita akan tata ulang pikirannya seperti itu. Jadi sejauh ini sudah dapat dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Bisa dipahami. Oke. Baik, kalau itu kalau mau menyebarkan kuesioner terkait stres akademik, mungkin dapat dijawab sejujur-jujurnya. Dan nanti waktu pengerjaan kuesionernya itu 15 menit ya.
Oke, jadi karena semua udah selesai kuesionernya, jadi di sini kakak cukupkan aja layanan bimbingan kasih kalian. Selanjutnya, apakah ada yang bisa menyimpulkan terkait apa yang udah kita bahas tadi? Oke. Tekanan apa tadi? Stres akademik itu merupakan tekanan yang tidak sesuai ekspektasi kita. Terus stres akademik itu memiliki 3 indikator. Yang pertama tekanan tugas, tekanan belajar, dan tekanan ketidakseimbangan. Terus akademik stres itu memiliki 2 yang individu dan Dua cara menanggulangi. dua cara penanggulangan, yang pertama dengan individu dan dengan cara konseling. Itu aja cukup. Risma. Kasih ya Risma. Baik, kalau gitu karena kalian kan bisa menyimpulkan juga dari sesi layanan masyarakat ini, selanjutnya kakak ingin memilih beberapa dari kalian untuk dapat mengikuti sesi bimbingan kelompok. Jadi di sini kakak pilih Koma Ayu Piana, Risma, Elvariani,